Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-10. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau pertarungan puncak antara Choso dan Itadori telah selesai, di mana Choso di sini keluar sebagai pemenangnya. Untuk kondisi Itadori sekarang, dia masuk dalam masa kritis dan mengejutkannya ada Nanako dan Mimiko yang menghampirinya sambil membawa satu buah jari milik Sukuna. Apakah yang bakal terjadi di sini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Keberadaan Nanami. Cerita sekarang ke tempat Nanami yang sudah bertemu dengan Naobito dan Maki. Tiga orang ini sekarang bersama-sama berjalan menuju ke B5F ke tempat Gojo tersegel. Naobito mempertanyakan kebenaran tentang tersegelnya Gojo Satoru pada Nanami. Dia sempat menunjukkan rasa nggak percaya kalau sang saman terkuat itu bisa tersegel. Uniknya juga dari rasa ketidakpercayaannya barusan, dia yang menjadi kepala klan Zenin saat ini juga siap bersaksi di hadapan para petinggi Jujutsu untuk melengsarkan keluarga Gojo dari hierarki tiga besar klan utama. Maki pun juga sempat disindir untuk pulang saja oleh Naobito karena dianggap keberadaannya menjadi beban saja. Padahal dari sudut pandang Maki sendiri, Naobito keadaannya sekarang terlihat setengah mabuk. Melihat sedikit keributan antara dua orang tersebut, Nanami merasa kalau sepertinya dia lebih baik pergi sendiri ke tempat Gojo tersegel. Dia merasa Naobito yang kondisinya setengah mabuk bisa mempersulitnya saat terjadi pertarungan dengan musuh nanti. Perjalanan mereka pun masih terus dilanjutkan. Terlihat Nanami dan Maki menyadari keberadaan suatu arwah kutukan tepat beberapa meter di depan mereka. Tapi secara mengejutkan, arwah kutukan tersebut tiba-tiba saja sudah terjebak dalam suatu bingkai yang dipegang oleh Naobito. Ini cukup menarik, di mana Naobito tadi berjalan beriringan dengan Nanami dan Maki, tapi sekarang dia sudah berada di tempat arwah kutukan berada dan menjebaknya dalam suatu bingkai. Bisa dilihat di sini pergerakan Naobito ini begitu cepat sampai-sampai tak disadari oleh Nanami dan Maki itu sendiri. Ya, kemampuan ini berhubungan dengan teknik kutukannya. Selanjutnya yang terjadi adalah bingkai di mana si arwah kutukan terjebak dipukul begitu keras oleh Naobito. Bingkai itu pecah seperti kaca dan si arwah kutukan terhempas begitu jauh karena pukulan ini. Luar biasanya arwah kutukan ini langsung bangkit kembali dan tiba-tiba saja dia memuntahkan begitu banyak tulang belulang manusia dari dalam mulutnya. Nampaknya makhluk ini baru saja makan begitu banyak manusia yang ada di sekitaran stasiun bawah tanah ini. Setelah itu dia sekarang terlihat meneteskan sedikit air mata dan ternyata dia teringat dengan Hanami yang sudah dihabisi oleh Gojo sebelumnya. Emosinya tiba-tiba saja tersulut. Berikutnya yang terjadi, tiba-tiba saja suatu benda keluar dari tubuh si arwah kutukan menuju ke langit-langit stasiun bawah tanah. Wujudnya sekarang terlihat begitu berbeda. Kalau dari sudut pandang Naobito, dia ini adalah janin terkutuk. Janin terkutuk bernama Dagon. Pertarungan bakal terjadi di sini. Janin terkutuk ini terlihat bisa terbang melayang di udara, dan sekarang dia membuat sebuah pusaran air berbentuk bola yang kemudian dilemparkannya ke arah Naobito dan yang lain. Bola air yang dilempar tadi langsung membanjiri area di mana Naobito dan kawan-kawannya berpijak. Untung saja posisi mereka ini bukan berada di lantai paling bawah. Beruntung mereka nggak tenggelam karena serangan ini. Menurut Maki sendiri, volume air yang berasal dari lawannya ini begitu banyak. Jauh lebih banyak ketimbang volume air yang dipakai oleh Shikigami Gajah milik Megumi, yaitu 11 Max. Untuk sekarang pertarungan jadi terjeda sementara karena pergerakan sulit dilakukan saat banjir seperti ini. Dan setelah air mulai surut, Naobito mulai memprovokasi lawannya dengan menanyakan seberapa banyak yang dia tahu tentang sebuah animasi. Terlihat juga di sini Naobito sudah bersiap untuk menggunakan teknik kutukannya yang bernama proyeksi. Lawannya di sini merasa jengkel karena dipanggil arwah kutukan terus-menerus. Dia kemudian berteriak dengan lantang kalau dia punya nama, dan namanya adalah Dagon. Hal tak terduga terjadi di sini. Saat Naobito dan Dagon masih adu mulut, tiba-tiba saja Nanami menyerang Dagon yang berada di udara menggunakan pedang tumpul miliknya. Serangan ini berhasil menjatuhkannya ke tanah. Belum selesai sampai di sini, sekarang giliran Maki yang menyerang Dagon menggunakan tombak miliknya. Tapi serangannya ini begitu mudah dibaca. Tombak Maki bahkan sampai bisa dipegang oleh Dagon. Bersama dengan momen ini juga, Naobito menyentuh tubuh Dagon yang mana itu membuatnya terjebak dalam suatu bingkai lagi. Dalam kondisi terjebak dalam bingkai ini, Nanami menyerangnya kembali dengan menggunakan pedang tumpulnya. Sayangnya serangan ini dapat ditangkis oleh Dagon dengan menggunakan semacam perisai pusaran air. Kalau dilihat dari kondisi awal pertarungan saat ini, sekelas 2 penyihir tingkat 1 terlihat cukup kesusahan menghadapi satu arwah kutukan tingkat spesial ini. Apalagi di sini Maki terlihat tidak begitu membantu sama sekali. Serangannya pada Dagon sebelumnya nggak berdampak, dan kalau semisal Naobito tadi nggak memasukkan Dagon dalam bingkai, kemungkinan besar Maki bakal menerima serangan yang sangat fatal dari Dagon.
Kita kembali ke pertarungannya ya. Kali ini Dagon dikepung dari 3 arah oleh lawannya ini. Perisai air masih melindunginya, sedangkan 3 orang lawannya kali ini berusaha menyerangnya dengan membabi buta untuk menembus perisai air yang melindunginya. Dan itu pun terlihat berhasil. Dagon mulai terdesak sehingga dia menghindar dengan terbang ke atas langit-langit. Sayangnya saat dia melayang di udara, Naobito tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya dan menendangnya kembali ke tanah. Belum selesai sampai di sini, saat terhempas ke tanah, Naobito sudah melayangkan pukulan beruntunnya pada Dagon lagi. Kecepatan serangan dan pergerakan Naobito ini memaksa Dagon nggak bisa menggunakan teknik kutukannya sama sekali. Ya karena memang ini rencana Nanami dan yang lain sedari awal. Hal itu dilakukan untuk mencegah Dagon berkembang menjadi lebih kuat saat pertarungan mereka berjalan cukup lama. Sekarang Dagon sudah tergeletak di tanah dan terus menerima pukulan beruntun dari Naobito secara berulang kali. Dan di saat lawannya kali ini terlihat sudah nggak bisa bergerak, Naobito menghentikan serangannya. Sayangnya kejutan malah terjadi di sini. Dagon sekarang malah menggunakan teknik perluasan wilayah miliknya yang bernama Sweeping Horizons. Bisa diartikan ini adalah cakrawala yang begitu luas. Perluasan wilayah milik Dagon. Wujud wilayah Dagon ini adalah tepi pantai yang lengkap dengan lautan air di sekitarnya. Ya sekarang bisa dipastikan kalau Nanami, Naobito, dan Maki sudah masuk dalam wilayah milik Dagon ini. Berikutnya yang terjadi di sini itu Nanami dan Maki tiba-tiba saja menerima luka di badannya. Itu terlihat seperti sayatan pada awalnya, tapi ternyata itu merupakan luka gigitan dari ikan terbang yang bergigit tajam. Lebih mengejutkannya lagi, ikan terbang ini nggak terlihat sebelum mengenai targetnya. Ini menjelaskan kenapa Nanami dan Maki nggak sadar apa yang sudah menyerang mereka sebelumnya. Ikan terbang ini adalah Shikigami yang dimiliki Dagon dalam wilayahnya. Di sisi lain, serangan ikan terbang tak terlihat ini nggak bisa mengenai Naobito. Di sini diperlihatkan kalau Naobito melapisi tubuhnya dengan semacam energi kutukan semenjak dia terjebak dalam wilayah milik Dagon ini. Teknik ini bernama Falling Blossom Emotion, yang mana teknik ini bisa melindungi penggunanya yang terjebak dalam wilayah milik musuh dengan cara melakukan serangan balik langsung atas berbagai macam serangan yang mengarah pada penggunanya. Contohnya ya ini tadi, serangan ikan terbang tak terlihat milik Dagon langsung terbelah menjadi 2 saat mendekati tubuh Naobito Zenin. Kita lanjutkan kembali ke detail pertarungannya ya. Dalam kondisi sekarang, Dagon sudah mengetahui kemampuan dari ketiga lawannya tersebut. Dia sekarang memanggil pasukan ikan terbang dalam jumlah yang begitu banyak. Ukuran ikan-ikan ini pun tergolong begitu besar, beda dengan serangan pertama tadi. Nanami yang menyadari betapa berbahayanya hal ini langsung memperingatkan Maki untuk menebas apapun yang sudah mengenainya nanti. Ya karena wujud ikan terbang ini baru terlihat setelah berhasil mengenai targetnya. Secara mengejutkan di sini, yang terkena serangan terlebih dahulu adalah Nanami dan Naobito. Nanami menerima banyak gigitan ikan terbang tersebut. Mulai perut bagian atas sampai kepala Nanami tertutup dan dikoyak oleh ikan terbang milik Dagon ini. Untuk Naobito, dia masih aman dan gak tersentuh. Perisai yang melindunginya masih efektif menyerang balik ikan terbang yang menyerangnya. Dia sekarang fokus memahami cara kerja teknik kutukan Dagon ini. Tapi tiba-tiba saja Dagon memukul Naobito tepat di wajahnya dan mengempaskannya begitu jauh. Terlihat juga di sini lengan tangan kanan Naobito terputus. Naobito sudah beres, sekarang giliran Maki. Badan milik Maki juga mulai digigit oleh pasukan ikan terbang. Dagon yang melihat lawannya ini hanya diam dan gak bisa apa-apa, mulai mengejeknya kalau dia ini begitu lemah. Seketika itu juga Dagon menendangnya hingga mengempaskannya ke hutan yang penuh dengan pohon kelapa. Menakjubkannya di sini, Maki langsung bangkit kembali dan sudah berada di tempat Dagon lagi. Maki membalas ejekan Dagon yang mengatainya manusia lemah dengan mengolok-oloknya kalau serangannya yang barusan itu sangatlah lemah, dan dia memanggil Dagon dengan julukan gurita rebus. Di sini saat Dagon hendak menyerang Maki lagi, ada hal yang tak terduga terjadi. Ada semburan air hitam besar yang keluar dari arah lautan dalam wilayah milik Dagon ini. Air hitam tersebut ternyata adalah perluasan wilayah milik Megumi, yaitu Taman Bayangan Chimera. Megumi ikut bertarung. Bisa kalian tebak di sini kalau Megumi itu memaksa masuk dalam wilayah milik Dagon, dan dia juga menggunakan wilayahnya sendiri untuk menekan wilayah milik lawannya. Sesaat setelah Megumi memasuki wilayah milik lawannya ini, dia segera mengirimkan satu alat kutukan tingkat spesial, yaitu Nunchanku yang dinamai Roaming Cloud kepada Maki. Di sini Maki menerima senjata tersebut dan memuji Megumi kalau dia itu adalah juniornya yang tangguh. Dalam kondisi sekarang ini, Megumi masih terlihat berupaya sekuat tenaga menembus wilayah milik Dagon. Dia terlihat terbang dengan menaiki pusaran air hitam besar, di mana dari pusaran tersebut banyak muncul Shikigami katanya. Dia pun sekarang sudah tahu kalau arwah kutukan berwujud gurita lah pemilik dari wilayah yang ia susupi ini. Dagon yang melihat Megumi sengaja masuk ke wilayahnya mengejeknya kalau tindakannya itu begitu bodoh. Dengan segera dia berniat menyerang Megumi dengan teknik kutukannya. Tapi Maki yang kali ini menggunakan Nunchanku menyerangnya terlebih dahulu.
Terlihat kali ini serangan Maki mampu melukai tubuh Dagon. Serangan beruntun terus dilakukannya hingga membuat Dagon terhempas lumayan jauh. Megumi yang melihat Dagon disibukkan Maki kini semakin fokus untuk memperluas wilayahnya sendiri. Sesuai yang saya katakan di awal, dia di sini berusaha menekan wilayah milik Dagon. Lawannya tapi langsung menyadarinya. Dia segera mengirim 2 ikan terbang untuk menyerang Megumi. Untungnya Nanami ada di sana untuk menyelamatkannya. Setelah itu Nanami pun langsung menanyakan kondisi Takuma Ino dan Itadori terlebih dahulu pada Megumi. Baru kemudian dia menyuruh Megumi untuk terus fokus pada wilayahnya sendiri. Dagon di sini cukup terkejut melihat Nanami yang masih hidup setelah menerima serangannya yang begitu brutal dari pasukan ikan terbangnya tadi. Dan saat sejenak termenung, tiba-tiba saja Naobito menyerang Dagon dari belakangnya, tapi bisa dihindari sih. Dan saat Maki hendak ikut menyerang, Dagon memanggil ikan terbangnya lagi yang berwujud belut raksasa untuk menyerang 2 lawannya ini. Hebatnya Naobito langsung membingkai belut raksasa itu lalu menginjaknya sampai hancur, sedangkan Maki dia menebas belut raksasa itu dengan begitu mudah. Terlihat di sini Naobito yang sudah muncul kembali cukup geram karena kehilangan 1 tangannya. Dia sampai bersumpah kalau dirinya bakal menghabisi gurita ini. Untuk Nanami, sekarang dia masih terus fokus menghadapi ikan terbang yang berusaha menyerang Megumi. Melihat kondisi pertarungan sudah mulai berubah, dia merasa kalau ada kemungkinan mereka bisa menang di sini. Tapi masalahnya sekarang Megumi sendiri juga sudah mencapai batasnya. Hal yang tak terduga tapi terjadi. Tiba-tiba saja Megumi memanggil Nanami. Dia mengutarakan rencananya yang sebenarnya. Dia sedari awal tidak bermaksud menghapus wilayah milik Dagon. Tujuannya adalah membuat lubang di perisai wilayah lawannya. Megumi di sini bakal mempertahankan lubang keluar ini agar mereka semua bisa lepas dari wilayah Dagon ini. Dia juga menambahkan kalau semisal rencana ini berhasil, bisa membuat peluang kemenangan mereka semakin besar. Dia pun yakin kalau lawannya ini juga nggak bisa seenaknya menggunakan perluasan wilayah berulang kali dalam waktu 1 hari. Dagon bukanlah Gojo Satoru. Megumi pun di sini segera menyuruh 3 orang lainnya agar segera keluar dari wilayah ini dengan lubang yang dibuatnya. Dia juga sudah membulatkan tekad kalau semisal dirinya tertinggal dan terjebak sendirian dalam wilayah musuh ini. Dia sudah paham konsekuensinya. Mendengar rencana ini, Nanami langsung memanggil Naobito dan Maki untuk berkumpul ke tempat Megumi. 2 orang itu pun langsung berlari ke arah Nanami. Untuk Dagon di sini, dia pada awalnya menduga kalau mereka berkumpul untuk bersama-sama melindungi Megumi yang berusaha memperluas wilayah miliknya. Tapi kemudian dia sadar dengan kemungkinan kalau 4 orang itu berusaha keluar dari wilayahnya. Secara refleks, Dagon langsung berlari ke arah 4 orang yang berkumpul itu. Sekarang lubang buatan Megumi sudah siap dan 3 orang lainnya hendak melompat keluar. Mengejutkannya, dari lubang itu malah ada seseorang yang masuk. Dia adalah orang yang bahkan mampu membuat Gojo Satoru sekarat. Ya, kalian tahu sendiri, dia adalah Toji Zenin. Sampai sini dulu ya, nanti lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.